Gimana Pak? Pak Edward, kabarnya baik? Ya, baik-baik, baik-baik semua kok. Sama. Kualitas dulu, ya. Iya oke sih. Ya seru lah marketnya Pak. Cuman ya begini, kalau tahun 2022 ini memang banyak gejolak naik turun. Tapi ya justru di sana itu mungkin pas turun kita bisa manfaatkan ya untuk saham-saham yang terkoreksi. Tapi fundamental bagus untuk di buy on weakness. Oke, mungkin udah jam 7, mungkin kita akan start dulu dengan membaca sedikit review tentang STAA ini. Halo teman-teman, selamat malam semua. Semoga kita selalu sehat dan happy cuan selalu ya. IG Live kali ini adalah IG Live Edukasi Get Closer with Emiten. Kali ini kita akan mengupdate lebih lanjut dengan emiten PT Sumber Tani Agung Resources Tbk atau STAA yang melaksanakan penawaran umum perdana saham pada tanggal 10 Maret 2022 dengan harga penawaran pada saat itu adalah 600 per saham. Persero pada saat itu mengantongi dana segar sebesar 542 miliar dengan market cap pada saat itu ada 6,5 triliun. Dan pada saat itu terjadi oversubscribe sebanyak 18,567 kali dari penjatahan pooling. Dan sekarang market cap-nya sudah 11,99 triliun. Wow, keren banget nih Pak. Ini naiknya hampir 2 kali lipat loh Pak, ini market cap-nya ya. Padahal nih banyak kebijakan-kebijakan yang istilahnya naik turun ya, membuat orang tuh agak kaget juga kadang-kadang. Tapi hebatnya makanya aku senengnya untuk khusus STA ini sahamnya cukup stabil. Oke teman-teman, sebelumnya kita disclaimer dulu ya bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Oke, sekedar refreshing, kita akan mengenal sekilas mengenai emiten STAA ini. PT Sumber Tani Agung Resources memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 1970 melalui anak perusahaan yang memiliki 507 hektar perkebunan kelapa sawit di Medan, Sumatera Utara. Saat ini, STA terus berekspansi secara organik maupun anorganik hingga memiliki total 38.267 hektar kebun inti yang terletak di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Selain itu, perusahaan juga memiliki perkebunan kebun plasma ya sebesar 3.891 hektar yang membantu menambah hasil kebun hingga secara total kebun kelapa sawit tertanam mencapai 42.158 hektar. Profil umur tanaman STA itu cukup muda ya di mana rata-rata mencapai usia 12 tahun di full year 2021 dan umur yang dibilang prima untuk terus menambah produksi sawit. Dan sedikit profil dari Pak Mosfly sebagai direktur di sini ya. Pak Mosfly memiliki pengalaman lebih dari 22 tahun dalam bisnis perkebunan dan memulai karirnya sebagai senior auditor di Utomo dan Co. afiliasi dari Arthur Andersen. Beliau bergabung dengan STA Resources sejak tahun 1999. Sebelum menjabat sebagai direktur utama, beliau menjabat sebagai wakil direktur utama. Bapak Edward Wijaya lulusan Bachelor of Finance dari Northeastern University Boston dan memulai karirnya sebagai Senior Associate di KPMG Advisory Indonesia. Beliau bergabung dengan STA Resources sejak tahun 2020 dan sekarang menjabat sebagai Deputy Finance Director. Halo Pak Mosfly dan Pak Edward, malam ya Pak. Terima kasih banyak udah mau hadir untuk mengupdate perkembangan STAA untuk teman-teman investor. Seperti kita tahu, STAA termasuk saham sektor CPO yang kita bilang boleh dibilang tuh cukup bertahan walaupun kemarin ada berita kayak larangan ekspor beberapa saat lalu ya. Tapi saya perhatikan karena saya kebetulan nasabah saya masih hold kan. STI itu turun tapi cepat reboundnya. Nah ini juga membuat investor-investor yang kebetulan masih hold ini happy Pak karena nggak deg-degan Pak, katanya nggak jantungan. Kalau yang lain kan udah turun ARB. STI ini ya turun tapi begitu ada pembalikan arah atau begitu udah orang udah terbiasa ya dengan berita, harganya tuh pelan-pelan recover. Jadi ini yang sangat-sangat membuat
beberapa klien yang masih hold itu sangat happy, apalagi hari ini boleh dibilang kita mencapai harga all time high ya Pak ya, benar ya Yup, Pak? ya. Oke Pak, kita mau masuk Q&A nih Pak untuk mempercepat waktu, karena kebetulan nih klien-klien atau investor udah nungguin nih Pak update-update terbaru tentang saham STAA ini, karena memang saham itu naik pasti harus ada katalisnya, harus ada reasonnya, ya kan? Jadi kan kalau kita megang tuh kita tenang karena kita tahu company ini memang perform very well, dan mungkin ada beberapa rencana-rencana yang dulu pernah di-share pada IG Live sebelumnya. Nah, kita mau nanya nih perkembangan. Pak, untuk Pak Moswai dan Pak Edward bisa ceritakan tentang PT Sumber Tani Agung Resources atau STAA yang mempunyai sejumlah rencana pengembangan bisnis dalam beberapa tahun ke depan. Mulai dari memperluas perkebunan, menambah fasilitas produksi, serta mengembangkan bisnis segmen dari hilir alias dari downstream. Sejauh ini perkembangannya gimana Pak, rencana-rencana yang ini Pak? Bisa tolong dia ceritakan ya Pak? Malam Bu Rita, terima Ya, kasih ya. Memang rencana pengembangan yang ada saat ini masih sesuai dengan timeline dari strategi grup kita ya, dari SDA, yaitu dua poin pengembangan. Yang pertama, perluasan perkebunan. Perluasan perkebunan, kita saat ini masih mengkaji beberapa potensi akuisisi untuk lakukan due diligence yang lebih detail, sehingga total target dari planted area yang kita ingin capai ke 50.000 hektar itu dapat tercapai lebih cepat dari target timeline yang kita kehendaki, yaitu waktu itu kita menargetkan 2025. Tapi dalam saat ini beberapa potensi akuisisi sudah kita jajaki, jadi khusus untuk menambah luasan area perkebunan kita. Di samping itu kan kita juga dari STAA juga berencana untuk memasuki industri turunan, yaitu industri downstream. Jadinya sesuai dengan paparan kami di waktu IPO, pembangunan untuk fasilitas refinery, vaksinasi, dan fasilitas pendukungnya berupa tangki penyimpanan dan dermaga sekarang juga udah mulai, kalau kita sampaikan kemarin, land bank-nya udah kita selesaikan, udah kita proses. Sekarang kita menunggu perizinan untuk memulai konstruksi. Jadinya di luar itu kita juga melihat potensi-potensi pengembangan, mengkaji lah untuk pengembangan-pengembangan yang lain. Fokus utama tetap kita akan di dua, yaitu peluasan kebun untuk mendukung grow kita dan pengembangan ke downstream-nya ada. Demikian Bu Rita. Oke, sangat menarik nih Pak. Ini soalnya nggak banyak istilahnya yang langsung ke downstream ya. Hari ini juga ada satu emiten yang baru berencana akan menuju downstream. Sedangkan STAA ini udah cukup ready nih, boleh dibilang land bank udah siap, tinggal nunggu izin. Berarti istilahnya nggak terlalu lama lagi ya, harusnya ini akan bisa segera diselesaikan ya rencana-rencana ini. Kemudian STAA kan ada rencana untuk bangun beberapa pabrik kelapa sawit atau PKS ya di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Nah, pembangunan pabrik kelapa sawit ini bagaimana Pak perkembangannya? Oke, kita kan memang juga merencanakan pembangunan PKS lah ya, untuk mendukung kebun-kebun kami yang belum memiliki fasilitas pengolahan. Jadinya rencana pembangunan itu ya untuk pabrik 30 sampai 45 ton. Jadinya timeline itu kita akan sesuaikan dengan kita mereview ini produksi kebun kita, minimum produksi kebun kita itu harus mencapai atau mampu mensuplai minimum olah dari satu PKS. Jadinya memang kalau kita review saat ini, pembangunan yang akan kita lakukan dalam waktu dekat itu mungkin di Q4 tahun ini, yaitu pembangunan salah satu PKS di wilayah operasional kami gitu, di wilayah Sumatera Selatan. Jadinya ini tetap seiring juga nanti penambahan pabrik ini juga seiring dengan rencana akuisisi kita. Makin cepat selesai kita akuisisi peluasan kebun, ya pembangunan PKS juga akan seiring mendukung fasilitas pengolahan dari perkebunan yang ada. Oh, oke. Sangat-sangat menarik nih. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ya, boleh ditulis di
question di chatbox atau bisa juga di tanda tanya atau di nanti akan kita jawab sebisa mungkin. Kemudian ya Pak, terkait nih kebijakan pemerintah di bidang minyak goreng yang kita boleh tahu tuh kerap kali berubah ya. Kira-kira bagaimana sih pengaruhnya ke STA? Ini pertanyaan yang sangat sering ditanya nih tuh Pak, terutama sama teman-teman investor nih Pak. Gimana sih Ya, ngaruhnya ke STA? ya kalau kita lihat ya, pada awal pemerintah melakukan stabilisasi harga minyak goreng, Iya. kebijakan pemerintah waktu itu menerapkan DMO dan DPO. DMO itu Domestic Market Obligation dengan Iya. Domestic Price Obligation. Lalu Iya. pemerintah juga berubah menjadi kebijakan subsidi khusus untuk minyak curah. Iya. Terus muncul lagi kebijakan larangan ekspor. Iya. Artinya total lah ya, dan itu Benar. juga, dan kemarin sejak tanggal 23 kemarin sudah dicabut kembali dan pemerintah akan menerapkan kebijakan DMO kembali, DMO Oke. dengan DPO, tapi dengan Benar. yang lebih yang lebih baru lah ya, lebih fleksibel dan lebih Lebih fleksibel. transparansi. Jadinya kalau kita melihat kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah itu, baik itu DMO, DPO maupun kebijakan subsidi, sebenarnya itu nggak terlalu mempengaruhi kinerja operasional dari STA, karena kita bergerak di sektor upstream dan semenjak kebijakan itu keluar kita sebenarnya fokus di domestik gitu, penjualan domestik. Memang kalau waktu kebijakan pemerintah menerapkan larangan ekspor kemarin, itu Iya. jelas ada disruption terhadap supply chain, artinya dari hulu sampai ke hilir. Jadinya itu ada mau dikatakan mempengaruhi sekali, enggak. Kebetulan STAA ini pabrik kita banyak memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar, sehingga gangguan itu tidak mempengaruhi sampai misalnya perusahaan harus berhenti operasional. Kita tetap jalan, produksi kebun tetap bisa dijalankan, pabrik tetap bisa jalankan karena kita memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Jadinya ini kita bilang salah satu benefit yang kita dapat ya kemarin ya, karena kita memiliki kapasitas yang besar sampai kebijakan tersebut karena melangkung tidak terlalu panjang, sehingga efeknya terhadap STAA tidak ada yang signifikan. Jadinya kita tetap dapat operasional semua normal. Oke. Jadi dari segala kebijakan yang kemarin berubah-berubah ini, berarti pengaruh sangat minimum ya Pak terhadap STAA ya? Sangat minimum, hanya terhadap sektor plantation karena pricing CPO price itu volatile ya akibatnya ya, karena perubahan kebijakan. Tapi secara operasional tidak ada berimplikasi ke kita sama sekali. Oh, I see. Oke. Thank you banget nih Pak penjelasannya, untuk ini hal yang sangat penting gitu loh untuk investor, karena berarti investor akan sangat tenang untuk hold jangka panjang. Memang kita kalau beli saham-saham seperti kayak gini sih, atau saham yang relate dengan apa ya ini namanya, soft commodity ini, kita memang jangkanya agak panjang sih, karena memang komoditas kan seperti kita tahu ini harganya masih terus tinggi ya, jadi memang kalau dijual buru-buru agak sayang juga sih. Kemudian ya Pak, di segmen bisnis hilir, STA kan berencana membangun pabrik penyulingan atau refinery yang di Lubuk Gaung yang Dumai, Riau pada semester 2 2022. Nah, apakah udah dimulai nih Pak pembangunan pabriknya di hilir ini? Kegiatan yang ini kan kita pembangunan ini sesuai dengan yang kita sampaikan di IPO kemarin, bahwasanya memang proses pembangunan saat ini kita menuju seperti tadi melengkapi perizinan yang ada semua, tapi dalam konteks yang lain proses tender pengadaan permesinan sudah kita mulai saat ini. Jadinya semua proses pengadaan mesin untuk rencana pembangunan semua udah dalam tahapan sesuai dengan target timeline yang kita kehendaki lah. Jadinya kita juga tetap optimis bahwasanya target pembangunan ini masih on track dan akan tetap bisa mencapai target commissioning kita di kuartal keempat 2023.
Oh, oke. Q4 2023 ya, Pak ya. Oke. Nah, terus Pak, ini yang ada lagi yang sangat menarik nih, rencana pembangunan pabrik biodiesel nih, Pak. Mungkin Mungkin Pak saya Alfred, jawab. Buat bisa. Saat ini kita masih mengkaji sih rencana Oh, pembangunan masih mengkaji. biodiesel. Tapi secara master plan kita sudah ada lokasi pembangunan biodiesel ini sudah termasuk dalam master plan kita yang proyek Lubuk Gau. Jadi pengembangan biodiesel ini akan diputuskan setelah selesainya pembangunan refinery dan fasilitas penunjang yang barusan di mention Pak Musfai. Oke, bagus sih Pak. Jadi istilahnya bertahap ya. Yang ini mungkin difokuskan, ini udah selesai, mungkin baru tahap selanjutnya ya. Ini sangat bagus sih Pak daripada jalan sekaligus ternyata nanti istilah nggak fokus kan. Mendingan refinery-nya difokusin selesai dulu. Setelah refinery selesai, baru nanti akan ada keputusan mengenai pembangunan pabrik biodiesel ini ya Pak ya. Memang Oke. mungkin saya tambahkan juga di proyek Lubuk Gaum ini sebenarnya nanti itu menjadi wilayah pembangunan kami yang lebih untuk turunan yang terintegrasi lah. Di sana juga ada biodiesel, ada oleochemical yang lain. Jadinya sebenarnya dari lahan proyek ini secara master plan-nya udah kita susun. Jadinya itu akan kita pengembangan-pengembangan dari STAA ke depan dengan fasilitas penunjang utama yang udah kita tersedia, yaitu yang dermaganya ya, pelabuhan untuk ekspornya nanti. Oke. Wah, sangat-sangat menarik nih Pak. Nah, ini ada yang menarik Pak terkait ESG. Kan ini kan orang sangat concern mengenai ESG dan ternyata STA sebenarnya salah satu emiten yang cukup taat ya terhadap ESG. Isu ini menjadi concern banyak orang dan para investor pada umumnya. Dalam mengakuisisi lahan perkebunan, STA kan juga sangat memperhatikan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG tadi ya, serta menyeleksi rata-rata usia tanaman hingga nggak mengakibatkan rata-rata usia tanaman grup yang menjadi tinggi. Nah, bisa ceritain dikit nggak Pak tentang terkait ESG ini? Dan juga mungkin dulu kan kita pernah update ya Pak, banyak sertifikasi yang pernah diterima oleh STAA terkait ESG ini. Nah, bisa ceritain dikit Pak tentang ESG, kemudian sertifikasi yang mungkin ada penambahan, karena ini nggak banyak ya yang perkebunan yang seperti STAA ini yang istilahnya sangat-sangat memperhatikan isu lingkungan. Ya, terima kasih Bu. Jadinya memang STA ini kita komit ya terhadap penerapan dari ESG di dalam operasional kita. Demikian juga dalam pengembangan kita berikutnya. Jadinya seperti misalnya kita melakukan akuisisi kebun ataupun perencanaan yang lain, kita fokus pertama kami itu gimana target kita itu ESG itu bisa diterapkan. Gitu. Jadinya dengan perkembangan kita saat ini, syukur saya mau sampaikan bahwasanya di Q1 ini beberapa anak perusahaan kami, perkebunan kami telah menyelesaikan sertifikasi ISPO sesuai dengan ketentuan Indonesia Sustainability Palm Oil. Jadinya 3 anak perusahaan kita di Q1 ini udah mendapat sertifikat ISPO. Jadinya sehingga dengan sendirinya luasan perkebunan kami yang telah bersertifikat meningkat lagi. Dan kita mengharapkan dan masih ada 2 anak perusahaan lagi yang masih dalam proses, sehingga kita mentargetkan di akhir tahun ini masih akan ada penambahan lagi dengan target kita bisa mencapai 80% di akhir tahun ini dengan sertifikasi ISPO kita. Di samping itu kita tahu bahwasanya STAA ini selain di upstream, kita juga ada di midstream ya, yaitu yang pabrik KCP yang pernah kita waktu sebelumnya kami jelaskan bahwasanya di produk midstream kami ini anak perusahaan kami juga sudah mendapatkan sertifikasi sistem keamanan pakan. Kita mungkin lebih kenal dengan GMP+. Jadinya sebagai komitmen kami untuk menghasilkan produk keamanan pakan yang lebih berkualitas, yaitu mulai dari bahan bakunya, proses produksi, dan distribusi ke market internasionalnya. Jadinya untuk ekspor biasanya ditargetkan di pasar internasional harus memiliki GMP+.
Jadinya ini ke produk palm kernel meal, palm kernel expeller kita kan gitu. Jadinya itu untuk lebih ke target market internasional. Jadinya dengan sertifikat yang kita dapat, kita mengharapkan STAA ini sesuai yang kita sampaikan, komitmen kita terhadap ESG sangat-sangat kami perhatikan. Oh ya, benar-benar. Makanya kita emiten ini maksudnya klien ini sangat senang kalau ada invest di company yang sangat-sangat memperhatikan ESG ini nih Pak. Oh ya, ini kita juga mau tahu nih Pak, kebutuhan capex untuk tahun 2022 full year ini gimana ya Pak? Mungkin saya bisa jawab. Untuk full year tahun 2022, total CAPEX kita sekitar di 700 miliar. Di mana kebanyakan didominasi untuk pembangunan refinery sama fasilitas pendukung tadi, yang dimana itu menggunakan dana hasil IPO sekitar 500 miliar. Sisanya itu akan digunakan untuk pembelian dan pengembangan aset, dan juga pengembangan TNKS awal yang di Sumatera Selatan yang tadi di-mention Pak Musfai. Kami juga sudah menyediakan dana di luar CAPEX sekitar 300-400 untuk melakukan akuisisi kebun jika kita menemukan kebun yang cocok. Seluruh investasi akuisisi, pembelian aset, dan pembangunan BMKS ini akan diambil dari dana internal cash flow STA sendiri, karena pada quarter 1 ini posisi cash kami masih ada di 1,8 triliun. Wow,